So tim, di video kali ini aku akan sharing tentang job desk yang mungkin kalian tahu ya ini job desk apa, cuma mungkin kalian nggak familiar sama nama lainnya. Nah, jadi penulis naskah dalam stasiun televisi itu biasanya cenderung disebut dengan kreatif, atau penulis naskah program itu biasanya disebut kreatif, atau biasanya disebut dengan tim kreatif karena dia terdiri dari beberapa orang gitu. Dalam satu program biasanya terdiri dari beberapa orang yang disebut dengan tim kreatif kayak gitu. Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab si kreatif ini? Jadi di praproduksi si kreatif ini brainstorming dengan director, biasanya dengan produser, dan biasanya juga ada EP gitu atau executive producer. Di sini fungsinya si kreatif ini akan menuangkan ide-ide yang sudah mereka buat gitu ya, yang sudah mereka pikirkan, dan akhirnya mereka saat brainstorming itu mengeluarkan ide tersebut gitu. Jadi entah itu ide baru atau ide inovasi. Jadi ada program A dan program B, ini program sama-sama unggul. Gimana ya cara kita bikin lebih bagus dari mereka? Nah, ini biasanya tugas kreatif nih yang mikirin kemungkinan biar penonton tuh nonton gitu programnya, dan dia juga tahu si program ini tuh mau dibawa ke hiburan kah atau ke serius kah, atau tema-temanya pun dia yang tentukan atau si tim kreatif ini gitu. Setelah brainstorming ini, si kreatif itu menuangkan dalam bentuk tulisan gitu atau disebut skrip atau naskah gitu ya. Di naskah ini udah dalam satu cerita dari awal sampai akhir. Nah, biasanya ini kalau durasi 30 menit itu body programnya itu ada 24 menit yang dibagi jadi 3 segmen atau 3 part. Nah, nanti di setiap segmennya ini sumpamanya ya, segmen 1 aku mau ada item A, B, C, terus di segmen 2 ada D, E, F, dan seterusnya. Nah, itu kreatif yang tentuin. Jadi item-item terbaik kayaknya bagus deh di awal gitu ya, di opening atau di segmen 1. Nah, nanti untuk durasinya pun si kreatif yang akan menentukan gitu. Jadi enggak cuman sekedar bikin naskah kosong gitu ya, naskah aja panjang, nggak tahu durasinya berapa, nggak tahu ini awalnya gimana akhirnya gimana, nggak kayak gitu ya. Jadi si kreatif ini yang tahu persis gimana nih cara memulai atau cara membuka program, gimana cara mengakhiri program tersebut kayak gitu. Nah, setelah membuat naskah baru si kreatif ini tahu nih talent mana nih yang sesuai sama naskahnya dia gitu, entah itu pengisi acara, terus narasumber dan lain sebagainya. Itu kreatif yang tentukan gitu. Jadi pengennya nih si hostnya nih yang agak ceria gitu ya, yang nggak serius-serius banget gitu, harus ceria aja lah pokoknya. Nah, itu nanti kreatif yang akan menentukan. Bahkan setelah naskah jadi sudah menentukan, terus nanti ada undangan narasumber dan sebagainya. Nah, kreatif ini yang akan melobi biasanya. Jadi dia yang akan berkoordinasi dengan si pihak-pihak terkait untuk mengisi acara tersebut gitu. Setelah naskah udah selesai kan nih, terus udah diisi gitu ya, udah ada si narasumbernya, terus hostnya. Nah, nanti baru dilakukan briefing. Nah, si briefing ini fungsinya untuk mengenalkan kepada host dan narasumber tentang episode yang akan dibahas pada hari itu. Jadi ini nanti adegannya begini ya, terus nanti setelah ini begini ya. Nah, itu kreatif yang membriefing gitu ya, atau apa ya, infokan lah gitu, menjelaskan kepada si pengisi acara. Nah, setelah itu saat syuting si kreatif ini berperan untuk menjadi pemandu. Jadi si talent ini atau host ini kan akan terus berbicara atau terus berinteraksi ya dengan si narasumbernya, atau mungkin dia ngomong sendiri gitu. Nah, nanti si kreatif ini yang akan memandu dengan matador ya, istilahnya matador. Jadi ada layar di depan host itu, yang pastinya di belakang kamera ya, di belakang kamera, dan dia nanti akan memberikan arahan setelah ini item ini ya, setelah ini closing ya. Nah, nanti di situ akan tertulis. Jadi nanti host itu akan dipandu sama si kreatif kayak gitu tim. Nggak cuma berhenti sampai di situ,
karena ini program milik kreatif, maksudnya kreatif yang buat dan dia tahu benang merahnya seperti apa, nanti di editing biasanya si kreatif ini akan berkoordinasi dengan PA. Nah, nanti PA ini yang akan menyampaikan ke editor gitu. Jadi jangan sampai ada miskom. Jadi ini item yang nggak perlu nih menurut kreatif, tapi karena nggak koordinasi jadi ya udah ada aja gitu di tayangan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi si kreatif ini fungsinya itu ada sampai di editing atau sampai program itu akhirnya tayang, karena dia kan yang bikin naskahnya, dia yang tahu persis seperti apa isi dari acara tersebut. Segitu aja mungkin sharing tentang kreatif. Kalau kalian mau tanya lebih detail seperti apa sih penulisannya, terus item apa aja sih yang biasanya ada di penulisan naskah secara basic gitu ya, kalian bisa komen di bawah, insya Allah nanti aku akan jawab. Oke tim, segitu aja video kali ini. Kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Bye bye tim, see you next week.